mulai nanya. Ya, sok aja tapi oh itu yang paket. Aku kira. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi teman-teman. Suara saya sudah terdengar? Sudah aman, Kak? Kedengeran 26. Nah, kalau di Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta semuanya, saya ucapkan selamat datang di event workshop kecantikan ini dengan tema Treat Live atau Tanam Benang yang diselenggarakan oleh I.O. Samudra Arifah Indonesia atau Samudra Learning Center. Di mana pada hari ini, perkenalkan saya Kak Rifka, nanti yang akan memimpin acara diskusi pada hari ini. Dan saya harap teman-teman yang join pada hari ini bisa on cam terlebih dahulu. Yuk teman-teman yang belum on cam, silahkan on cam ya. Walaupun hari ini kita online nih teman-teman, tapi kita harap kita nanti bisa saling sharing, kita nanti bisa saling berdiskusi dan saling kenal ya. Karena terinfo bahwa pada hari ini tidak hanya teman-teman yang dari Jawa, tapi ternyata banyak juga nih teman-teman yang dari luar Jawa yang ikut acara pada hari ini. Oke, yuk teman-teman on cam terlebih dahulu dong. Yuk on cam dulu. Silakan yang belum on cam kita agar bisa berkenalan ya. Karena pada hari ini nanti pada pukul setengah 10 sampai 12.30 waktu Indonesia bagian Barat, nanti kita akan sharing bersama ya, diskusi bersama terkait tema treat life atau tanam benang ini. Karena memang saat ini di Indonesia, di masyarakat, dunia kecantikan itu lagi berkembang pesat banget nih teman-teman ya. Terutama treat life, tanam benang untuk memancungkan hidung atau untuk fungsi lainnya itu sangat banyak sekali di klinik-klinik kecantikan. Tentunya nanti pada hari ini kita akan bahas sebenarnya apa sih tanam benang itu, kemudian bahayakah atau amankah, kemudian caranya seperti apa, kemudian juga nanti akan dibahas juga materi menarik apa sih perbedaannya antara apa operasi plastik ya dengan treat lift. Ya sangat menarik sekali. Saya harap nanti teman-teman bisa mengikuti dari awal sampai akhir workshop kali ini. Buat yang hari ini mungkin sedang ada kegiatan, sedang bekerja, nggak apa-apa, jangan khawatir karena nanti kita akan memfasilitasi record Zoom pada hari ini yang nanti teman-teman bisa belajar kembali, bisa diputar kembali. Oke, masih ada 31 yang bergabung, teman-teman. Silahkan kita absen terlebih dahulu yuk. Silahkan menuliskan nama, spasi kota asal, spasi profesinya, spasi alasan ikut treat lift ini untuk apa. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, saya ulang lagi. Silahkan ketikkan nama, spasi kota asal, spasi profesi, kemudian tujuan ikut hari ini untuk apa sih gitu ya. Nah, ini 31 orang saya rasa memiliki tujuan yang berbeda-beda. Untuk ikut ini ya, mungkin untuk pengetahuan, mungkin ingin pasang treat lift di klinik untuk lebih memantapkan, mungkin sudah punya klinik di mana nanti mau menambah layanan tanam benang, kayak gitu ya. Kita coba lagi. Kira-kira dari mana aja nih teman-teman yang udah join? Oke, ini ada Bidan Sri Wahyuni dari Bandung, ada Kak Ayu dari Bandung, ada Kak Jasmine dari Jogja, perawat untuk menambah pengetahuan. Oke, yuk untuk teman-teman yang lain, silakan menuliskan spasi kota asal, spasi profesinya apa, dan spasi apa sih tujuannya ikut kelas Street Life pada hari ini. Ya, jadi kebanyakan nih ada teman-teman yang menulis di kolom chat untuk menambah pengetahuan ya. Memang eh, pengetahuan ini adalah
ilmu kecantikan itu sekarang update terus ya teman-teman ya. Jadi memang kita itu sebagai pelaku usaha di bidang kecantikan mungkin ya, kita memang selalu update nih kira-kira yang terbaru itu apa sih? Apakah aman? Apakah kita cocok dengan layanan treatment ini? Dan nanti setelah teman-teman cocok nih, misal oh kok ternyata treatment menarik ya, nanti teman-teman bisa lanjut di pelatihan yang advance, yang pelatihan langsung yang tentunya akan lebih aman apabila dipraktekkan ke pasien secara langsung. Oke, kita lihat lagi. Ini ada Kak Bidan Nadia dari Batam untuk menambah wawasan. Oke. Nurse Arum dari Madinah untuk menambah pengetahuan juga. Oke, ada lagi Kak Bidan Asti dari Kota Baru, upgrade ilmu. Ada Kak Fitri Alaina dari Lok Sumawe ya, owner klinik. Saya ingin menambah lagi ilmu yang sudah ada, walaupun udah lumayan ngerjain pasien di bagian treat lift. Oke, keren nih Kak Fitri ya. Ada juga Kak Lilis, perawat ingin menambah ilmu. Ada Dokter Rina, dokter umum dari Medan untuk update ilmu juga. Kak Nur Ayu, nurse dari Medan. Ada Kak Mira dari Surabaya, beautician menambah ilmu pengetahuan. Ada Kak Tias, perawat dari Tangerang untuk update ilmu. Kak Ika Putri, seorang dokter dari Makassar menambah pengetahuan juga. Ini ada Dokter Putri Fitriana dari Lampung untuk menambah pengetahuan dan dapat mengaplikasikan langsung ke pasien. Oke ya, teman-teman. Jadi tadi ternyata ada dokter, ada bidan, ada perawat, dan hampir semuanya itu ingin upgrade ilmu, ingin tahu nih kira-kira treat lift itu seperti apa sih ya? Apakah aman? Siapakah yang boleh melakukan treat lift? Kira-kira caranya seperti apa? Legalitasnya seperti apa? Ya karena kan sekarang itu sedikit-sedikit apa-apa dipermasalahin ya, dikasusin, apa-apa ada laporan ya gitu ya. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan selaku penerima jasa atau tadi ada yang sudah owner klinik, berarti kita memang harus betul-betul memperhatikan legalitas dan keamanan treatment yang kita berikan. Oke, teman-teman semuanya, sambil menunggu teman-teman yang belum join ya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini, di mana yang pertama nanti adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian company profil, dan nanti pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, nanti materi pertama yaitu tanam benang atau treat lift yang akan dibawakan oleh Dr. Maula. Kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir setelah materi. Ini saya harap teman-teman yang mau bertanya nanti silahkan meninggalkan pertanyaan di kolom chat Zoom ya, agar nanti tidak mengganggu peserta yang lain. Jadi tidak boleh langsung on mic. Oke, Kak Admin, kita akan masuk ke acara selanjutnya, nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan, Kak Admin. Teman saya, kali ini suratnya dari Aparina, tapi mau minta rujukan kontrol Kamelia. Indonesia kebangsaan
Baik teman-teman, terima kasih ya. Saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru aja bergabung. Nanti bisa langsung aja ikuti susunan acara pada hari ini ya. Berikut saya akan menjelaskan tentang aturan webinar pada hari ini. Jadi nanti setiap peserta yang masuk diharapkan memakai nama asli, spasi kota asal agar kita lebih mudah untuk berinteraksi. Kemudian interaksi akan dibuka saat sesi tanya jawab. Silakan memanfaatkan fitur chat dengan format nama, spasi domisili, spasi pertanyaannya apa. Kemudian dilarang membuka mode mute tanpa seizin dari host agar nanti teman-teman yang lain itu tidak merasa terganggu dan juga agar materinya dapat tersampaikan dengan baik. Oke, kita langsung aja masuk ke acara selanjutnya yaitu company profile. Silakan ke admin bisa diperlihatkan. Oke, sudah terlihat teman-teman di layar? Sudah kelihatan ya? Baik teman-teman, jadi pada hari ini untuk acara workshop kecantikan Treat Live atau Tanah Benang, yaitu diselenggarakan oleh PT Samudra Arifa Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian nomor 8 tahun 2021, sesuai dengan nomor induk berusaha 125 sekian-sekian 2015, dan juga kami sudah disahkan oleh SK Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU 00 sekian-sekian tahun 2021. Jadi teman-teman jangan khawatir, kalau ikut event kita, workshop, pelatihan, ataupun seminar sudah dipastikan sertifikat yang kita keluarkan itu legal secara hukum. Ya. Kemudian untuk alamat kantor kami, teman-teman mungkin bisa cek di Google Maps ya. Dengan kata kunci PT Samudra Arifa Indonesia, di situ kantor kami berlokasi di Sragen, Jawa Tengah. Mungkin bagi teman-teman yang di luar Jawa belum tahu nih atau belum familiar ya dengan Sragen itu di mana sih Kak, gitu ya. Sragen itu lokasinya dekat di kota Solo, karena tadi saya lihat banyak juga nih teman-teman ada yang dari luar Jawa ya, ada yang dari Medan, Lampung, Lok Sumawe, Kalimantan, Lombok tadi ya. Kemudian selanjutnya teman-teman juga bisa sangat mudah sekali kalau ingin tahu tentang kami selaku penyelenggara. Yang pertama teman-teman bisa menemukan kita di Instagram. Udah follow semua teman-teman? Bagi yang belum follow, silahkan follow ya. Untuk Instagram kami namanya adalah IO Samudra Arifa Indonesia. Di situ kita aktif banget nih update terkait event terbaru dan juga selalu memberikan promo-promo terbaru. Jadi teman-teman bagi yang udah follow, nanti agar tidak ketinggalan diskon promo dan tema yang menariknya. Untuk TikTok kita, teman-teman yang belum follow juga wajib banget follow kita ya. Event Organizer Kesehatan namanya. Di situ kita juga sering update testimoni ataupun event-event sebelumnya yang sudah terlaksana. Jadi teman-teman nanti tidak hanya gambaran nih, kira-kira Samudra Learning Center nih kalau mengadakan event offline seperti apa sih materinya, narasumbernya seperti apa sih, kayak gitu boleh lihat di TikTok. Dan di TikTok juga kita selalu bagi-bagi diskon terkait event-event terbaru kita. Selanjutnya di YouTube ini sangat menarik sekali ya teman-teman karena kita selalu share ilmu terbaru, update terbaru, dan juga event-event sebelumnya yang sudah pernah kita laksanakan. Kita selalu share di YouTube, jadi teman-teman bebas silahkan. Kalau ada yang mau belajar atau ada yang mau mengingat-ingat kembali kira-kira materi apa yang dulu pernah diikuti saat seminar, teman-teman bisa lihat cek YouTube kita. Secara bebas boleh teman-teman akses ya PT Samudra Arifa Indonesia, teman-teman bisa subscribe di situ. Kemudian bedanya apa sih Kak kalau ikut workshop kan di YouTube aja juga bisa gitu ya. Jadi kalau YouTube tentunya teman-teman tidak bisa sesi tanya jawab, tidak bisa berdiskusi, tidak bisa masuk grup mentoring, dan juga teman-teman tentunya tidak mendapatkan sertifikat. Tapi teman-teman hanya bisa tahu materinya aja nih, hanya untuk belajar aja. Kemudian selanjutnya teman-teman pun kami tadi tidak hanya follow-followan aja ya, tapi keuntungannya nanti teman-teman dapat selalu update event terbaru kita, karena kita selalu memberikan event yang lagi in di masyarakat nih, ada nilai jualnya. Kualitas praktek teman-teman, usaha teman-teman semuanya. Dan yang paling menarik, kita juga selalu memberikan promo di hari-hari tertentu itu sampai potongan harga hingga 50%.
Ya. Kemudian keuntungan menjadi alumni, nanti teman-teman akan ada harga khusus nih. Jadi pada hari ini, untuk teman-teman yang sudah ikut workshop Treat Live ini, berarti sudah dikategorikan sebagai alumni kita. Jadi untuk next event, nanti teman-teman akan ada harga khusus harga alumni ya. Biasanya ada potongan 10% sampai 15%. Sangat menarik. Kemudian ini ada review kami, alhamdulillah memang kita eventnya aktif banget ya. Temanya banyak, menarik-menarik. Kemudian narasumbernya juga expert banget nih di bidangnya. Dan kita juga jualnya selalu dengan harga yang terjangkau, ditambah masih ada diskon dan harga khusus alumni. Jadi alumni kita itu alhamdulillah sampai puluhan ribu dari seluruh Indonesia ya. Teman-teman yang mau juga membagikan pengalamannya terkait ikut workshop kita, silahkan boleh memberikan rating dan juga ulasan di Google Maps kami. Dan yang paling menarik lagi, tidak hanya jadi peserta, nanti teman-teman juga bisa berkesempatan gabung bisnis I.O. kami ya. Tanpa modal, kamu dapat bagi hasil hingga jutaan rupiah. Caranya gimana? Caranya teman-teman nanti cukup share event-event kita, di mana nanti kalau ada yang daftar melalui teman-teman, nanti teman-teman akan mendapatkan fee. Tentunya fee itu sesuai dengan peserta yang didapat. Semakin banyak peserta, maka semakin banyak fee yang diperoleh. Ini beberapa testimoni dari kami, ada yang sampai dapat 4 juta fee-nya, ada yang 6 juta, ada yang 10 juta, jadi bermacam-macam. Ya, karena mereka share dan ternyata banyak yang daftar nih. Modalnya hanya share dan mendapatkan income yang banyak. Kemudian untuk moto perusahaan kami, ya itu adalah sukses jaya berkembang ya. Jadi harapannya nih teman-teman yang ikut event kita ini nanti bisa memanfaatkan ilmunya itu sebaik mungkin, bisa sukses usahanya, dan tidak hanya sukses, diharapkan nanti teman-teman juga terus update ilmu di kita agar nanti usahanya itu bisa jaya dan berkembang lebih besar lagi. Amin ya. Untuk layanan kami, teman-teman, kita yang pertama ada event organizer, di mana kita ada seminar kesehatan dengan ber-SKP ya, macam-macam, ada ID, IB, PPNI, dan lain-lain. Kemudian ada pelatihan bisnis kesehatan, perizinan usaha seluruh Indonesia, kita juga distributor obat-obatan, distributor produk Mom Kids and Baby Spa, jasa SKP, dan kelas pakar di berbagai universitas juga. Kemudian ini beberapa alumni hebat kami, teman-teman ya, sebagian yang akan saya share. Jadi setelah ikut seminar, workshop, dan pelatihan di kita, mereka bisa mengembangkan ilmu tersebut hingga mencapai kesuksesan. Ya, ini ada contoh aja, saya bacakan salah satu. Ini ada Hosana Care Baby Spa and Treatment dari bidan Roseana dari Sulawesi Barat. Dulunya adalah asisten bidan, kemudian buka usaha setelah ikut pelatihan workshop di kita, dan sekarang memiliki penghasilan sampai 10 juta per bulan. Wah, menarik ya. Next, Kak. Oke, satu aja yang dibacakan. Ini beberapa alumni-alumni hebat kami, ya sampai ada yang memiliki asisten 5, ada yang sampai pendapatannya itu puluhan juta, buka cabang, karena ikut selalu update ilmu-ilmu di kita. Oke, ini keren-keren banget nih alumni. Kita harap juga teman-teman yang peserta workshop Treat Live pada hari ini nanti juga bisa mengembangkan usahanya, mungkin mengembangkan di bidang lain, nambah layanan kayak gitu. Ini testimoni perizinan usaha di kita. Ini ada perizinan usaha di Nganjuk, ada yang di Sumatera Utara. Ya, next ini testimoninya. Oke, ini mungkin ada teman-teman yang ingin buka tempat spa atau salon kecantikan yang belum memiliki usaha, nanti belum memiliki perizinan, nanti boleh menghubungi kita, nanti bisa kita bantu, di mana nanti perizinannya itu berlogo Garuda, berbarcode, dan berlaku selamanya ya. Syaratnya mudah, 2 hari jadi, teman-teman yang berminat nanti silahkan menghubungi admin, karena kalau memiliki tempat usaha dan ada izinnya, legalitasnya, tentu nanti dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kita. Selanjutnya, ini ada pengurusan SKP. Mungkin teman-teman yang belum STR seumur hidup mau butuh SKP ya, mungkin nanti boleh menghubungi kita. Nanti bisa kita bantu sebanyak apapun teman-teman mau SKP, nanti bisa kita bantu. Nanti yang berminat mau tanya-tanya silahkan hubungi admin, dan tentunya untuk alumni nanti akan ada harga khusus ya.
Selanjutnya, ini beberapa distributor obat-obatan kita yang kita jual. Nanti bagi teman-teman juga boleh ya, ada obat infus whitening, botox, dan lain-lain. Silahkan order. Biasanya kita selalu kasih diskon atau harga khusus. Dan khusus hari ini nanti akan ada gratis ongkir seluruh Indonesia bagi yang order hari ini. Ya, silahkan teman-teman nanti akan di-share ke grup untuk list harga-harganya. Selanjutnya, ini ada klinik kami. Ini beberapa ada pasien kami, teman-teman. Next. Ada baby swim, yoga, infus whitening, ada perawatan mam, dan lain sebagainya. Ya, next. Kemudian ini yang terakhir, event organizer. Kita udah hampir 7 tahun di bidang event organizer. Dari dulu sebelum corona, sampai sekarang selesai corona. Ini beberapa dokumentasi yang pernah kita laksanakan. Misalnya kalau kita seminarnya offline, itu biasanya kita nasional ya. Jadi pesertanya juga memang banyak banget ribuan. Next Kak, ini beberapa gambaran dari kami. Dan alhamdulillah nih ternyata saat ini yang online juga seluruh Indonesia juga nih yang ikut, bisa dikatakan bahwa ini juga workshop nasional ya, karena tadi berbagai profesi dan berbagai latar belakang asal daerah ya. Sangat menarik banget nih teman-teman ya, kita bisa saling sharing bertemu di hari ini. Mudah-mudahan nanti materinya juga dapat diterima dengan baik. Dan teman-teman silahkan nanti apabila mau berdiskusi, silahkan menuliskan pertanyaan di grup. Maaf, silakan menuliskan pertanyaan di chat Zoom oleh peserta. Dan tidak hanya online, teman-teman, jadi kita juga sering aktif melakukan pelatihan offline. Jadi pelatihan sama workshop beda ya. Kalau workshop itu adalah ilmu dasar, biasanya 3 jam sampai 4 jam aja. Tapi kalau pelatihan itu kita lebih full, lebih detail. Biasanya itu sampai 2 hari. Perharinya 10 jam. Ya, jadi terbayang ya perbedaan pelatihan dan juga workshop. Tentunya lebih lengkap yang pelatihan, lebih expert untuk langsung terjun ke pasien juga. Namun untuk teman-teman yang tadi ya, ada yang dari Aceh, dari Lampung, dari Lombok, mungkin yang nggak bisa datang ke Jawa, kita juga memfasilitasi pelatihannya yang online. Walaupun online, nanti juga akan kita pastikan materi yang diterima itu dapat diterima dan diaplikasikan dengan baik ya, karena nanti per pelatihan per hari itu 10 jam, yang akan betul-betul diawasi dan dinilai oleh trainer kami. Kemudian ini teman-teman ada event kita selanjutnya. Nanti teman-teman silahkan yang mau join untuk upgrade ilmu lagi. Karena nanti teman-teman akan mendapatkan harga khusus ya untuk alumni, potongan 10%. Ya, nanti yang pertama ini ada workshop kesehatan newborn care. Ini nanti siang banget nih jam 1 nanti akan materinya lengkap banget dari cara perawatan tali pusat, memandikan bayi, cara menggendong, cara membedong, dan juga ada materi khusus yaitu tindik bayi juga. Biayanya sangat terjangkau, hanya 90.000 aja. Selanjutnya, event yang berikutnya kita ada workshop kecantikan basic facial. Ini sangat ramai banget peminatnya karena nanti di sini akan ada SOP-nya nih. Urutan facial itu gimana sih dari awal sampai akhir. Dan yang menarik juga nanti yang dibahas itu adalah SOP standar facial nasional dan internasional. Untuk teman-teman pelaku usaha di bidang kecantikan, ya wajib banget ikut. Karena narasumbernya juga betul-betul master trainer ya di bidangnya. Dan apalagi harganya cukup 100.000 dan alumni dapat 90.000 aja. Silahkan yang berminat bisa segera join ke admin ya. Selanjutnya ada peluang bisnis baby spa. Ini kita buka sampai batch 13 ya teman-teman. Saking banyak banget peminatnya dari seluruh Indonesia. Setiap batch selalu ratusan yang ikut. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan karena memang ini lagi bisnis yang berkembang pesat di masyarakat. Banyak peminatnya. Nanti tidak hanya materi, nanti akan juga diperlihatkan tata caranya seperti apa. Alumni nanti cukup 90.000 aja bagi yang berminat.
Selanjutnya ada juga peluang bisnis Mom Spa and Treatment, di mana di dalamnya nanti akan dibahas tentang bagaimana sih prakteknya pijat ibu hamil, pijat ibu nifas, kemudian ada juga pijat laktasi untuk melancarkan ASI. Ya, nanti akan dibahas juga di sini, biayanya sama 90.000 aja. Dan ada materi khusus yaitu nanti teman-teman akan ada tambahan tutorial cara edit poster dan konten untuk promosi di sosial media. Nah, sangat menarik kan? Kemudian selanjutnya ini ada memaksimalkan promosi dan iklan berbayar, sama juga karena sekarang ini kan apa-apa di sosmed ya kita harus mengoptimalkan kerja sosmed kita. Sekarang juga ada iklan. Nah, itu kira-kira gimana sih caranya menyeting iklan, gimana sih cara running iklan, nanti akan kita bahas di sini. Biayanya juga cukup 90.000 aja bagi alumni. Kemudian selanjutnya kita ada juga seminar nasional ya, Kespro Infertilitas Seks yang Membahagiakan dalam Kehidupan, di mana nanti ini ada SKP Kemenkes, SKPIB, dan SKPID. Bagi teman-teman boleh online dan juga offline. Untuk yang offline nanti di Hotel Solo, Jawa Tengah. Bagi yang jauh boleh ikut yang online. Sangat menarik banget karena nanti narasumbernya adalah Dr. Boyke, di mana sangat terkenal di bidang seksiologi. Ya, sangat menarik kan temanya. Silahkan teman-teman boleh join mulai dari sekarang. Kemudian selanjutnya kita ada pelatihan bekam di bulan Februari ini, di mana pelatihan bekam ini bisa teman-teman ikut offline ataupun offline. Dan sertifikatnya itu berhologram PBI, satu-satunya sertifikat bekam yang diakui Kemenkes dan dapat dipergunakan untuk izin praktek. Biayanya cukup 950.000 aja, murah meriah ya. Nanti yang berminat silahkan menghubungi admin. Kemudian ini kita ada pelatihan 3-in-1, kita buka sampai batch 27 ini. Ada Mom Spa, Baby Spa, dan juga fasilitator prenatal yoga. Ada 3 tema, boleh ikut salah satu. Kak, aku mau ikut yang baby aja dong, boleh silahkan. Kak, saya mau ikut yang baby dan mom aja dong, boleh silahkan. Kak, saya pengen ikut semuanya dong, tiga-tiganya. Boleh, silahkan. Nanti kalau ikut tiga-tiganya, teman-teman akan mendapatkan potongan harga sampai 500.000. Dan yang menarik nanti materinya sangat lengkap banget. Narasumbernya betul-betul expert dan nanti 80% praktek, 20% aja teorinya. Kemudian nanti untuk teman-teman yang offline akan mendapatkan gratis penginapan di Solo. Untuk yang online nanti akan gratis pengiriman pelatihan kit ke alamat teman-teman semuanya. Dan yang menarik lagi, teman-teman ikut pelatihan ini akan mendapatkan gratis perizinan senilai 1 juta rupiah ya. Nanti juga akan mendapatkan gelar non-akademik di belakang nama dan juga ada grup mentoring, grup diskusi seumur hidup setelah pelatihan. Bagi teman-teman silahkan boleh dicicil. Untuk hari ini teman-teman silahkan ikut ya, nanti akan ada potongan harga sebesar 200.000 bagi teman-teman treat lift yang mau ikut pelatihan ini. Selanjutnya ini tadi ya perizinan bagi yang punya salon, punya spa, atau punya usaha apapun itu perdagangan ya, misal jualan apa, itu boleh mengurus jasa perizinan di kita. Biayanya cukup 1 juta aja dan bagi alumni ada potongan harga 200.000 jadi 800.000 aja. Karena hari ini lagi hari bahagia ya, akan kita tambah lagi diskonnya sebesar 400.000 rupiah. Jadi dari 1 juta menjadi 600.000 rupiah aja. Bagi teman-teman nanti yang berminat mau tanya-tanya boleh langsung menghubungi admin. Nanti akan dibantu segera ya. Selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih ya. Itu tadi perkenalan dari kami dari Samudra Learning Center. Dan juga beberapa sharing ya cerita-cerita dan promo terkait kami. Untuk semuanya nanti ke admin silahkan dibantu semua brosurnya dikirimkan ke grup peserta buat yang berminat biar langsung menghubungi admin. Oke teman-teman semuanya masuk ke acara selanjutnya yaitu materi pertama yang akan dibawakan oleh Dr. Maula, dokter kecantikan kami yang akan membahas tanam benang. Oke, halo, selamat siang dokter. Apakah sudah bergabung? Selamat siang. Kedengeran suaranya? Oke Pak, Terdengar sudah ya? jelas suaranya. Oke. Selamat hari Sabtu Pak Dokter Maula, bagaimana Ya, kabarnya? selamat.
Alhamdulillah sehat, sehat. Ya. Oke, teman-teman semuanya, jadi beliau adalah Dr. Maula, dokter estetik kami yang nanti akan menjelaskan terkait treat leaf dan tanam benang. Jadi bagi teman-teman, saya harap dapat memperhatikan dari awal sampai akhir, dan apabila ada yang ditanyakan, silakan nanti menuliskan di kolom komentar. Dokter, pada hari ini tidak hanya dokter aja nih profesinya yang join, tapi ada dokter, perawat, dan juga bidan. Sama seperti event sebelumnya, ada yang dari luar Jawa juga sangat banyak banget, dokter. Silahkan. Ya, luar biasa sekali ya. Berarti hari ini teman-teman dari sejawat, dari dokter, dari bidan, dari perawat, tenaga kesehatan, bahkan mungkin dari di luar itu, semoga nanti materi pagi ini ya bisa diterima semua teman-teman semua, bisa diskusi, bisa saling sharing ya. Saya yakin mungkin banyak teman-teman yang sudah berpengalaman juga ya di bidang trade lift ini. Ya nanti kita bisa berdiskusi bersama-sama. Ya, ini langsung dimulai aja materinya atau gimana? Ya Pak, langsung dimulai saja. Oke, mohon dibantu ya share screen-nya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi rekan-rekan, teman-teman semua yang mengikuti acara workshop Trade Lift pagi hari ini. Saya di sini akan membahas tentang treatment kecantikan Trade Lift ya. Oke, next. Next. Ya, kita bahas thread lift. Apa itu thread lift? Yaitu sebuah metode perawatan kecantikan menggunakan benang atau tanam benang yang merupakan perawatan anti-aging untuk membuat wajah terlihat kencang dengan menanamkan benang khusus ke dalam lapisan di bawah kulit. Ya, jadi nanti antara lemak dan kulit ya, nanti benangnya itu ditanam di daerah situ. Next. Nah, manfaat dari thread lift itu sendiri, yang pertama itu dapat menyamarkan kantong mata, memperbaiki alis yang turun, menghilangkan garis halus dan kerutan pada dahi, memancungkan hidung, menambah volume pipi yang kosong, terus menaikkan pipi yang kendur, mengurangi garis senyum, menghilangkan double chin, terus memperbaiki struktur wajah yang kurang atau tidak simetris, terus mengencangkan otot perut. Jadi thread lift ini juga bisa digunakan untuk area wajah atau di area yang lain ya. Jadi sangat banyak sekali untuk manfaat dari thread lift tergantung kebutuhan dari pasien. Next. Nah, dari tujuan thread lift itu sendiri yaitu mengencangkan kulit wajah dan mencegah penuaan kulit ya. Jadi untuk teman-teman atau pasien-pasien yang sudah mengalami beberapa permasalahan kulit, terutama di usia-usia 30 sampai 50 tahun ya, itu bisa jika ada permasalahan kulit seperti kendur atau tidak simetris atau yang lain bisa menggunakan metode thread lift ini. Next. Nah, keunggulan dari thread lift itu sendiri, yang pertama itu menggunakan bahan Visec HA yang untuk peremajaan kulit yang lebih maksimal. Ya, jadi nggak cuma menarik aja, nggak cuma menanam benang aja, tapi di dalamnya itu bisa untuk mereaktivasi kolagen. Jadi bisa untuk meremajakan kulit ya. Terus perawatan tahan lama. Jadi metode thread lift ini bisa bertahan 1-2 tahun. Terus hasil perawatan langsung terlihat setelah pengerjaan. Jadi langsung seketika sangat berbeda dibandingkan sebelum perawatan. Ya, jadi setelah perawatan itu bisa langsung terlihat ya hasilnya. Ya, entah itu dari thread lift di hidung atau di pipi, di dagu itu bisa langsung terlihat perbedaannya before afternya. Terus selama tindakan kurang lebih 90 menit tergantung
tingkat kesulitan atau beberapa yang ingin ditanam. Terus prosedur invasif minimal dilakukan dengan anestesi lokal. Jadi cukup dengan anestesi lokal aja, nggak perlu dibius general ya. Jadi cukup menggunakan anestesi lokal sudah bisa dilaksanakan. Terus minim risiko selama prosedur. Terus minimal downtime ya. Jadi downtime untuk tanam benang ini kurang lebih biasanya 3 sampai 7 hari itu sudah mendapatkan hasilnya sudah lebih bagus lagi ya. Terus bisa apa namanya tindakan ganda selain untuk mengencangkan juga meregenerasi kulit tadi ya. Terus membantu pertumbuhan kolagen ya. Jadi nggak cuma hanya ditanam saja, nggak cuma ditarik saja, itu juga bisa apa membantu pertumbuhan kolagen. Nah, kapan harus melakukan thread lift? Jadi untuk thread lift ini nggak ada apa namanya waktu khusus atau keluhan khusus. Jadi bisa dilakukan kapanpun ya. Tapi di sini yang perlu ditekankan itu jika sudah muncul apa namanya permasalahan kulit seperti mungkin di pipinya agak turun, kendur karena faktor dari usia atau mungkin dari diri kita ini agak sedikit kurang puas, misalkan contoh hidungnya kurang mungkin agak sedikit kurang mancung atau yang lain itu bisa menggunakan metode thread lift ini. Next. Nah, untuk efek samping dari thread lift itu sendiri itu yang mungkin bisa terjadi itu reaksi alergi terhadap obat bius atau bahan benang yang ditanam pada wajah. Kemudian perdarahan akibat prosedur yang dilakukan di bawah kulit, terus terbentuk lesun pipit atau tarikan yang terlihat di tempat benang dimasukkan. Jadi memang beberapa dari pasien yang pernah melakukan thread lift atau perawatan tarik benang biasanya itu beberapa pasien mengalami cekungan ya, cekungan di area yang ditarik ya, karena memang itu salah satu efek samping. Tapi itu terjadi memang tergantung dari anatomis dari wajah, kemudian dari jam terbang dari dokter atau tenaga kesehatan yang melaksanakan. Terus migrasi atau gerakan benang yang tidak disengaja yang mengakibatkan kulit terlihat menggumpal atau menonjol. Ya, terus rasa sakit di bawah kulit karena benang terlalu kencang atau dipasang di tempat yang tidak tepat. Ya, jadi mungkin terlalu dalam atau mungkin agak terlalu enggak di antara kulit sama lemak ya, itu juga bisa menimbulkan reaksi nyeri atau terlalu kencang ya, atau menariknya yang terlalu kuat ya. Jadi pipi ini serasa mungkin yang di pipi ya itu bisa seperti kayak sangat tertarik ya. Terus infeksi di area prosedur. Jadi memang karena tindakan ini istilahnya melukai area apa namanya kulit dan di bawah kulit itu memang ada beberapa resiko infeksi ya, tapi tergantung memang dari yang melaksanakan tindakan dan dari pasien itu sendiri. Kalau memang semua yang sudah dilakukan dengan steril, pasti tidak akan terjadi infeksi. Dan setelahnya pun memang harus diperhatikan dalam menjaga kebersihan setelah tindakan ya, karena di situ luka terbuka memang harus benar-benar diperhatikan. Jadi tidak boleh sembarangan. Mungkin tangan kotor terus kita pegang itu akan menimbulkan infeksi, karena semua tindakan medis yang melukai pasti akan timbul resiko infeksi. Nah, untuk prosedurnya di sini yang pertama itu sebelum prosedur ini memang harus dilakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter untuk mendiskusikan tahapan prosedur serta hasil yang diinginkan. Jadi konsultasi ini berfungsi sebagai istilahnya dari pasien dan dokter ini supaya terjadi kesinambungan. Jadi area mana yang akan di treat, yang akan dilakukan tanam ya, nanti hasilnya seperti apa, berapa benang yang harus ditanamkan, itu semua ada di konsultasi. Jadi nanti biar tidak apa ya,
dari tidak gagal paham antara pasien dengan dokter. Jadi memang konsultasi sebelum prosedur itu wajib dilaksanakan ya. Jadi mulai dari resiko, manfaat, jenis benang yang digunakan ya, nanti hasilnya seperti apa itu memang harus dikonsultasikan terlebih dahulu. Jadi sifatnya untuk konsultasi terhadap tenaga yang ahli yang berkompeten itu wajib ya. Nah, setelah konsultasi sebelumnya memang dihimbau kepada pasien yang akan melaksanakan thread lift ini, dihimbau untuk menghindari minuman alkohol, tidak merokok, dan tidak mengkonsumsi obat pengencer darah ya, karena apa namanya memang tindakan yang dilakukan itu akan ada terjadi sedikit perdarahan. Memang obat-obat pengencer darah memang harus dihindari supaya tidak terjadi bleeding yang teramat-amat banyak ya. Next. Nah, ini prosedur saat proses thread lift-nya. Yang pertama memang wajah dibersihkan terlebih dahulu ya. Jadi sebelum tindakan apapun itu, baik thread lift, baik PRP, baik treatment apapun yang dilaksanakan di wajah, itu memang yang pertama yang wajib harus dilakukan itu membersihkan wajah terlebih dahulu ya. Jadi dibersihkan dari make up, dari kotoran atau yang lain supaya benar-benar steril. Nah, yang kemudian dokter menandai bagian-bagian wajah yang akan ditanamkan benang. Jadi sebelum kita tanamkan benang memang harus digambar dulu ya. Jadi daerah mana, misalkan di daerah hidung itu memang harus digambar dulu supaya tidak terjadi miss atau tidak terjadi kesalahan saat menanamkan benang. Atau di area pipi ya, di area pipi ini paling sedikit random ya. Jadi memang bentuk pipi, jadi banyaknya lemak pipi itu memang harus digambar supaya ketika kita menanam benang itu bisa simetris dan bisa menemukan hasil yang maksimal. Jadi harus digambar dulu ya. Nah, kemudian setelah digambar, sebelum di anestesi itu harus diantiseptik dulu ya. Jadi harus dibersihkan, disterilisasi dulu menggunakan betadine ya supaya steril dari bakteri atau dari mungkin tadi menggambarnya ya menggunakan alat yang tidak steril, nanti di aseptik ya, nanti bisa jadi steril. Nah, kemudian setelah di aseptik kemudian disuntikan anestesi ya yang berfungsi untuk mengurangi rasa sakit dari jarum suntik. Nah, anestesi di sini ini bisa menggunakan dua metode ya, dua-duanya. Yang pertama di anestesi topikal dulu, bisa ya supaya ketika nanti memasukkan suntikan atau anestesi lokal yang menggunakan jarum suntik, pasien tidak merasakan nyeri yang lebih. Jadi bisa dua metode. Nanti di anestesi topikal dulu ya di seluruh wajah atau di daerah yang ingin apa namanya ditanamkan benang, kemudian setelah anestesi topikal selama setengah jam ya 30 sampai 45 menit. Nah, kemudian nanti kita injek menggunakan lidokain atau PHKin ya untuk meminimalisir rasa nyeri saat tanam benang ya. Jadi proses anestesi ini nanti bisa dua ya. Jadi di topikal dulu terus nanti baru diinjeksi ya. Kalau topikal aja itu memang tidak bisa karena memang apa namanya resiko pemasangan penanaman benang itu memang prosedurnya sangat nyeri ya. Jarumnya juga panjang. Kalau misalkan tidak dilidokain pasti apa namanya akan terjadi nyeri yang hebat ya. Nah, kalau dilidokain aja sebetulnya bisa aja ya, bisa aja langsung menggunakan lido. Cuma kadang untuk kenyamanan pasien biasanya saat memasukkan injeksi anestesi lidokain itu juga kadang merasakan nyeri ya. Kalau kita sudah double dengan anestesi topikal biasanya sudah lebih nyaman untuk pasiennya. Nah, kemudian mulai dokter setelah melakukan anestesi selesai, kita tunggu sampai pasien ini merasa kebas ya, merasa tebal di area yang sudah kita anestesi. Berarti itu anestesi sudah berhasil. Kemudian dokter melubangi dua bagian ujung yang akan dikencangkan menggunakan spinal needle. Jadi
di port di entry-nya jarum yang akan kita masukkan benang ya, kita lubangi dulu karena memang jarum yang kita gunakan untuk menanam benang itu agak besar ya. Jadi kalau langsung kita langsung kita masukkan itu akan sedikit sulit ya. Memang kita harus lubangi dulu menggunakan needle ya. Ya, spinal needle, jadi kita lubangi dulu ujung-ujungnya supaya kita lebih memudahkan ketika nanti masuk ya, si needle benang itu masuk, jadi bisa benar-benar mudah. Karena kalau langsung kita masukkan itu akan sangat sulit sih, ya. Jadi dilubangi dulu di ujung-ujungnya, nanti setelah kita lubangi baru kita masukkan. Kita masukkan perlahan-lahan dengan kita memfiksasi menggunakan tangan ini. Jadi kita masuknya sesuai alur, sesuai yang sudah kita gambar ya. Jadi nggak cuma langsung kita masukkan lurus, tegak lurus gitu nggak, tapi kita benar-benar pelan-pelan, memasukkannya pun secara perlahan-lahan sambil kita fiksasi menggunakan tangan sebelah untuk alur dari benangnya supaya tidak meleset ya. Memang butuh pengalaman sama keterbiasaan ya dalam melaksanakan thread lift ini ya. Nah, kemudian setelah itu benang dimasukkan ke dalam lubang ya pada jarum yang akan ditarik ya, nanti dimasukkan dari ujung keluar ujung ya. Nah, terus kemudian setiap kait pada benang yang terikat pada jaringan kulit kemudian ditarik jaringan kulit supaya terangkat ya. Jadi ini metode untuk tarik benang ya. Biasanya di daerah pipi yang paling sering ditarik ya. Di sebelah pipi untuk ditarik itu yang untuk metode tarik benang yang harus melubangi ujung ke ujung. Nah, kalau untuk treatment tanam benang yang di hidung itu biasanya nggak perlu dilubangi dari ujung ke ujung ya. Jadi cuma sedikit dilubangi di area yang ingin dimasukkan benang itu, kita masukkan, langsung kita tarik aja, habis itu benangnya kita potong. Ya, jadi untuk di hidung itu tidak ditarik-tarik ya, cukup ditanamkan saja, mungkin di bagian batang hidung atau di cuping hidung itu biasanya seperti itu. Nah, tapi kalau yang tanam benang yang di pipi itu bisa dua ya, bisa yang tanam benang aja atau tarik benang. Kalau yang tanam benang aja biasanya cukup memasukkan saja benangnya, fungsinya supaya mereaktivasi kolagen ya, supaya bisa terjadi peremajaan kulit secara natural ya. Jadi nggak ditarik. Kalau itu yang misalkan pipinya masih bagus, nggak terlalu kendur, itu nggak perlu ditarik. Tapi kalau yang di pipi juga bisa dengan tarik benang itu, jadi dengan melubangi ujung ke ujung itu fungsinya untuk menarik ya, menarik supaya pipi yang sudah turun ke bawah atau garis senyum ya itu bisa terangkat lagi. Jadi bisa nanti ketarik ya. Jadi nggak perlu kalau kita tenaga kesehatan kan kita mungkin kalau menggunakan benang-benang yang seperti biasa ketika kita melakukan tindakan misalkan hacking itu berbeda ya. Jadi benang di sini tidak perlu menggunakan jahitan simpul-simpul, jadi langsung aja bisa kita tarik ya. Next. Nah, kita juga perlu tahu jenis-jenis benang ya. Jenis benang itu ada 3 ya. Yang pertama PDO, PLA, PCA. Nah, untuk yang PDO ini ya, jadi jenis benang untuk operasi wajah yang dikenal dengan yang tersebar luas itu PDO memang ya. Jadi PDO terbuat dari polimer sintetik biodegradable yang aman, yang untuk digunakan dalam tubuh manusia setelah digunakan dalam pembedahan selama bertahun-tahun ya. Jenis benang ini dimanfaatkan mengaktifkan fibroblast ya, jadi fibroblast dan meningkatkan produksi kolagen dan elastin. Jadi PDO ini memang yang sering kita gunakan ya, jenis-jenis benang PDO ini ada lagi jenis-jenisnya ya, ada 3 jenis ya. Jadi PDO ini memang di dunia medis memang paling sering digunakan. Jadi benang polidioxanon ya. Next.
Ya, dari PDO itu ada 3 ya. Yang pertama itu mono. Itu benang mono merupakan filamen PDO tunggal yang memiliki karakteristik halus tanpa duri. Ya, jadi benangnya itu halus tanpa duri. Jadi kalau yang benang mono ini memang harus apa namanya menggunakan simpul-simpul supaya benar-benar bisa baik ya. Terus jenis benang ini efektif untuk mengencangkan kulit, tetapi tidak bisa memberikan pengangkatan ya. Jadi tidak bisa untuk menarik ya, menarik apa namanya eh, pipi, misalkan di pipi ya, itu nggak bisa. Jadi kalau yang PDO ini hanya untuk ditanam saja, fungsinya untuk mereaktivasi kolagen aja. Ya, jadi pipi tetap bisa terlihat kencang secara natural ya. Memang butuh proses kalau yang menggunakan benang mono ini, nggak bisa langsung terlihat efeknya ya. Dan kemudian jenis benang PDO yang lainnya ada kok ya. Itu jenis PDO yang memiliki duri atau gerigi yang menempel pada seperti yang menempel pada apa namanya kulit ikan kail ikan ya. Jadi benang kok ini ada duri-durinya. Jadi paling bagus memang bisa digunakan untuk menarik pipi atau bagian yang lain ya. Jadi fungsi durinya itu memfiksasi ya supaya si jaringan itu bisa tertarik secara maksimal dan tanpa turun lagi ya. Jadi fungsi yang untuk menarik ya atau menanamkan benang yang untuk mendapatkan hasil maksimal biasanya bisa menggunakan yang kok ini. Next. Kemudian yang screw ya, itu benang yang ulir ya, terdiri dari 1 atau 2 benang mono yang terjalin bersama di sekitar jarum suntik yang akan digunakan. Yaitu gambarnya itu contohnya yang normal thread yang tanpa apa namanya duri, terus yang screw yang berulir ya, itu biasanya memang eh, digunakan juga bisa untuk tanam benang hidung ya untuk yang screw. Terus yang kok ya itu yang berduri, yang bergerigi itu bisa untuk apa di pipi atau di dagu atau di apa di double chin supaya untuk mengangkat supaya enggak apa namanya enggak turun ke bawah ya. Next. Nah, kemudian jenis benang yang lainnya itu benang PLA, polilaktik asid ya. Jadi setelah benang PDO, benang PLA itu dikembangkan ya. Jadi dibuat dari polimer berkompatibel yang berasal dari asam laktat ya, yang telah digunakan dalam banyak aplikasi seperti pin dan jahitan ortoped ya. Jadi benang PLA ini memang sangat baik juga diserap oleh kulit ya, terhidrolisis dengan baik ya. Jadi bisa digunakan juga. Jadi benang PLA ini contohnya seperti Aptos, dia juga ada beberapa benang yang memiliki gerigi juga ya. Jadi bisa untuk metode penarikan pada tanam benang ya. Terus kemudian benang PCA ya. Benang PCA itu jenis benang yang terbaru yang berupa benang subsensi monofilamen yang dapat diserap secara biologis. Itu PCA terbuat dari bahan sintetik caprolactone medical grade yang mana benang ini mampu bekerja meregenerasi kolagen dalam waktu lebih lama yang lebih lama daripada PDO dan PLA. Jadi lebih apa namanya untuk kolagennya itu lebih bisa teraktivasi dengan baik ya. Next. Ya, ini saya ambilkan contoh jenis benang yang sering saya gunakan dalam metode tanam benang atau tarik benang. Yang pertama benang Aptos itu sering saya gunakan untuk treatment thread lift yang di bagian pipi ya. Jadi untuk misalkan untuk pipi, jadi bisa untuk mengencangkan juga, bisa menarik karena
jenis benang aptos ini bergerigi ya, jadi untuk menarik itu bisa lebih maksimal. Nah, terus Misko ini biasanya saya gunakan untuk di area tanam benang yang di cuping hidung. Ya, di cuping hidung untuk membentuk cuping hidung supaya lebih terangkat dan lebih bagus. Terus yang sering saya gunakan juga itu kara ya. Itu biasanya saya gunakan untuk treatment di batang hidung. Ya, jadi di hidung ini ada dua benang yang biasa saya gunakan. Yang pertama kara, yang kedua misko. Jadi kara saya gunakan untuk yang di bagian batang hidung, terus yang misko yang untuk bagian cuping hidung. Itu beberapa jenis benang yang sering saya gunakan. Mungkin lebih banyak juga jenis-jenis yang lain, tapi yang sering saya gunakan dalam treatment thread lift ya, itu biasanya ini. Next. Nah, apa yang harus dilakukan setelah thread lift ya? Yang pertama itu harus menjaga kebersihan area wajah ya. Terus jangan membuat otot wajah banyak bergerak. Jadi ketika kita setelah treatment thread lift, kita memang harus menghindari gerakan-gerakan wajah yang istilahnya apa ya, terlalu memprovokasi benang jadi nggak maksimal ya. Jadi contoh kita mungkin membuat gerakan ketawa terbahak-bahak atau yang lain. Mungkin kita banyak bicara sampai yang benar-benar menggunakan otot-otot pipi ya, itu akan mengganggu proses dari thread lift itu. Kemudian bisa menggunakan kompres pada area yang dilakukan treatment itu menggunakan es batu ya, supaya tidak meminimalisir terjadinya hematom ya, hematom atau kebiruan pada area pipi atau area hidung yang dilakukan thread lift. Ya, jadi bisa dikompres es. Nah, terus hindari paparan sinar matahari secara langsung ya. Jadi memang setelah kita treatment ini, treatment thread lift itu memang kita nggak boleh panas-panasan dulu ya. Langsung sinar matahari gitu nggak boleh, kita berjemur di pantai atau mungkin di lapangan, itu memang harus dihindari ya. Terus hindari berenang dan sauna dengan air hangat ya. Jadi juga harus hati-hati kalau kita setelah treatment ini, kita nggak boleh berenang dulu karena secara tidak langsung kita pas waktu ke kolam renang kita kita berenang itu kontraksi otot-otot di tubuh kita itu 3 kali lebih besar dibandingkan kita di luar air ya. Jadi kalau sudah thread lift ya itu juga harus menghindari itu ya, karena kalau enggak pas waktu kita berenang itu otot-otot pipi kita juga akan berkontraksi lebih dan itu akan mengganggu si benang tersebut. Dan juga berenang itu kan risiko infeksinya juga tinggi karena di kolam renang itu kita nggak tahu di situ isinya apa aja, ada kaporit, ada yang lain ya, itu memang benar-benar harus diperhatikan karena kan di thread lift ini ada luka ya, kalau kita berenang ya pasti risiko infeksi muncul juga ada ya. Nah, jangan biarkan luka terkena air ya. Sebetulnya nggak harus menghindari air banget enggak ya, tapi intinya di sini misalkan ketika kita mandi atau berwudu atau yang lain, itu setelah kena air memang harus benar-benar dikeringkan dengan kain yang bersih ya, jangan menggunakan kain yang kotor atau yang lain ya, karena memang berhubungannya dengan reaksi infeksi ya, karena memang masih ada luka yang masih baru yang benar-benar harus dijaga untuk menghindari risiko infeksi yang akan muncul dari luka baru tersebut. Ya, terus jangan terpapar asap rokok, polusi maupun bahan kimia seperti riasan wajah atau lainnya. Nah, ini menarik ya. Jadi memang setelah metode thread lift ini ya, terutama untuk para wanita ya yang menggunakan krim-krim malam atau bahan-bahan make up atau yang lain, itu memang sebaiknya dihindari dulu. Berapa hari harus dihindari? Paling sering yang saya edukasikan kepada pasien memang untuk thread lift ini harus menghindari 3 sampai 5 hari dulu ya.
untuk krim-krim ya, untuk krim-krim ini benar-benar harus dihindari dulu karena krim malam itu sifatnya strong ya, sifatnya kuat, memang akan mengganggu proses ya, proses kolagenisasi atau proses yang lain itu di area pipi atau di area mana yang sudah dilakukan apa namanya thread lift. Misalkan di area hidung gimana? Boleh nggak pakai krim? Kalau masih di area hidung itu masih boleh karena yang kita apa namanya lakukan thread lift kan di hidung ya, itu mungkin dipakai krimnya di area-area ya sebelah-sebelahnya seperti di area pipi, area dahi, dagu masih boleh, tapi tetap tidak boleh pemakaiannya terlalu tebal ya. Kalau make up ya baiknya sih dihindari dulu aja ya. Terus harus banyak minum air putih juga ya. Jadi konsumsi air putih dan sayuran secara teratur. Fungsinya untuk apa? Fungsinya memang untuk hidrasi kulit ya, hidrasi kulit. Karena dengan metode thread lift ini ya memang ya nggak hanya metode thread lift ini, semua semua treatment pun kita benar-benar harus mengkonsumsi air putih secara banyak. Fungsinya banyak sekali ya. Fungsi air putih selain dari hidrasi juga fungsi dari ke ginjalnya juga memang kita harus perhatikan ya. Karena dengan kurang air putih akan mengganggu kesehatan kita juga. Ya. Konsumsi sayuran secara teratur bagus karena sayuran itu banyak mengandung vitamin dan mineral dan kandungan-kandungan yang lain ya. Bisa mempercepat proses pemulihan ya luka pada area yang kita laksanakan thread lift. Next. Ya, kita masuk ke perbedaan tanam benang dan operasi plastik facelift ya. Jadi ya kita tahu operasi plastik atau plastik surgery ya itu memang menggunakan sayatan ya, menggunakan sayatan ya biasanya apa resiko yang ditimbulkan juga lebih besar. Nah, tapi ada beberapa perbedaan. Yang pertama dari kegunaan ya, yang untuk operasi plastik facelift ini prosedur kecantikan yang dilakukan untuk mengurangi tanda penuaan, yaitu kulit kendur dan bergelambir di wajah. Tujuannya untuk membuat wajah kembali kencang ya. Jadi di sini eh, facelift ya ini dilakukan untuk mengurangi tanda penuaan. Misalkan di usia-usia 50 tahun yang kulitnya sudah kendurnya terlalu banyak yang tidak bisa menggunakan metode tanam benang yaitu bisa menggunakan facelift ya yang tidak bisa menggunakan apa namanya metode tarik benang juga bisa menggunakan plastik surgery ya. Jadi nanti kulit yang berlebihan yang sudah kendur itu bisa apa namanya dibuang, terus lemak-lemak yang ada di bawahnya pun mungkin bisa sedikit dibuang ya, kemudian dijahit supaya kulit yang kendur tadi bisa kembali kencang. Nah, sementara kalau tanam benang atau thread lift itu metode perawatan kulit yang non bedah ya, jadi nggak dibedah ya, cuma ditanamkan aja, disuntik ya, untuk membantu menyamarkan tanda penuaan wajah dengan menanamkan benang khusus yang tadi saya sebutkan tadi ya, yang dapat diserap tubuh. Jadi benang-benang untuk thread lift ini bisa dihidrolisis oleh tubuh ya. Jadi nggak usah khawatir untuk perawatan tanam benang, tarik benang atau yang lain yang menggunakan benang itu bisa diserap oleh tubuh. Ya nanti bisa hilang ya memang. Jadi nggak sifatnya nggak permanen ya. Next. Dari segi perbedaan dari segi prosedur untuk operasi plastik facelift biasanya lebih rumit, tapi memiliki hasil yang cukup memuaskan. Ya, jadi operasi plastik facelift mampu mengatasi kasus penuaan yang biasanya cukup berat dan tidak bisa ditangani dengan prosedur lain termasuk tanam benang ya, seperti saya sebutkan tadi. Jadi kalau kendurnya sudah terlalu apa namanya parah ya, sudah benar-benar kendur sekali atau ada misalkan ketidaksimetrisan yang parah, yaitu menggunakan
plastik surgery itu bisa, ya. Yang sudah tidak bisa menggunakan metode tanam benang atau tarik benang bisa, ya. Sementara kalau tanam benang hanya bisa membantu mengencangkan kulit dengan kondisi kulit yang tidak terlalu parah. Kalau yang sudah parah banget, kendor banget juga ditanam benang juga kurang maksimal juga, ya. Tapi kita lihat dari segi anatomis wajah pasien itu sendiri, ya. Kita harus lihat, kita harus memilihkan mana yang harus dilakukan, mana yang bisa dilakukan, mana yang enggak, ya. Next. Terus dari waktu pemulihannya, untuk waktu pemulihan atau yang bisa disebut downtime untuk yang operasi plastik biasanya lebih lebih lama, ya. Pemulihannya dibutuhkan cukup lama dan lebih dari 1 minggu. Terus kalau tanam benang itu biasanya untuk waktu pemulihannya 3 sampai 5 hari itu sudah sudah seperti bekas-bekas mungkin memarnya atau bekas-bekas lubang memasukkan jarumnya juga sudah hilang, ya, sudah minimal, sudah tidak terlihat. Jadi sudah sembuh. Tapi kalau plastik surgery biasanya memang lebih lama dan itu pun mungkin bengkaknya bisa parah atau yang lain, ya. Seperti pernah kita lihat mungkin teman-teman atau pasien-pasien yang sudah pernah melakukan operasi plastik biasanya kan wajahnya sampai dibungkus-bungkus seperti itu, diperban-perban, ya. Memang seperti itu. Lebih lama, pemulihannya bisa sampai bulanan. Next. Nah, untuk dari segi harga tentunya jelas sangat berbeda, ya. Untuk plastik surgery memang biayanya lebih mahal, ya, karena lebih rumit, ya, dan lebih lama waktunya dalam pengerjaannya. Dibutuhkan dokter ahli bedah, ya, yang profesional untuk membantu memberikan hasil perawatan yang memuaskan. Dan di sini yang membuat mahal kan prosedurnya, ya. Kalau plastik surgery ini memang harus dilakukan anestesinya pun secara GA, general anesthesia. Jadi pasiennya dibius total, ya. Tapi kalau thread lift atau tanam benang biayanya lebih minimal, ya, lebih sedikit. Prosedurnya pun nggak serumit operasi plastik, ya. Jadi prosedurnya lebih mudah, ya. Harganya pun lebih murah, ya. Next. Nah, untuk ketahanan hasil memang operasi plastik itu bisa tahan cukup lama, sekitar 3 sampai 7 tahun. Ya, itu pun tergantung dari anatomi atau dari genetis wajah pasien, ya. Memang kalau ya otomatis kan semakin bertambahnya usia, pasti sel-sel regenerasi atau yang lain bisa bisa kembali terjadi penuaan lagi, ya. Nah, jadi enggak serta-merta setelah operasi plastik, setelah itu bisa sulapan muda terus, ya enggak. Karena tubuh kita kan beregenerasi. Tapi setelah operasi plastik itu bisa bertahan 3 sampai 7 tahun efeknya. Ya, 3 sampai 7 tahun itu bisa terlihat bagus, ya. Tapi kalau thread lift memang eh, waktunya lebih singkat, ya. Bisa 6 bulan hingga 2 tahun, ya. Jadi efek samping dari tanam benang, tarik benang, thread lift, ya, itu efeknya bisa 6 bulan sampai 2 tahun, gitu. Next. Ya, itu dari yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa di-share untuk sedikit gambaran tentang video dari thread lift, ya. Ya, itu jadi memang harus ditandai dulu, ya. Yang pertama.
Oke, jadi sedikit contoh video apa namanya untuk treatment apa namanya tanam benang hidung ya. Jadi memang yang pertama harus digambar dulu ya supaya tidak meleset waktu kita memasukkan benangnya. Seperti di contoh nanti kemudian dilakukan anestesi supaya pasien tidak merasakan sakit yang luar biasa. Kemudian saat kita masukkan benang itu memang kita harus fiksasi. Ya, saat kita masukkan kita benar-benar harus fiksasi menggunakan tangan kita yang satunya ya supaya si benang itu benar-benar masuk ke tempat yang tepat. Jadi nggak salah sasaran ya karena kalau ketika sedikit meleset ya salah sasaran ya itu nanti benangnya juga sudah nggak bisa kita tarik lagi karena kalau sudah terlanjur masuk ya sudah masuk ya karena apalagi kalau menggunakan benang yang kok ya itu lebih apa namanya harus berhati-hati lagi dalam saat kita memasukkan benangnya ya. Jadi berapa benang yang ditanamkan itu tergantung dari kebutuhan pasien ya. Untuk apa namanya di hidung itu macam-macam. Biasanya ada yang bisa sampai mungkin 3 atau 5 benang ya tergantung misalkan di batang hidung ya untuk batang hidung itu mungkin bisa menggunakan paling sering sih paling banyak saya menggunakan 4 sampai 5 benang ya untuk batang hidung ya tapi tergantung dari apa namanya si pasien itu tersebut ya kalau memang menggunakan 2 benang aja sudah cukup mengangkat ya di area batang hidungnya biasanya saya tambahkan 1 lagi ya supaya lebih maksimal ya. Jadi cukup menggunakan 3 benang ya. Kalau agak apa terlalu kurang mengangkat ya mungkin bisa menggunakan 4 sampai 5 benang ya maksimal ya. Untuk yang di area apa namanya di area batang hidung ya. Untuk di area cuping hidung itu tergantung keinginan. Misalkan pengen agak mengangkat ya nanti bisa diberi 2 ya kanan 2 kiri 2 yaitu lebih bagus untuk memfiksasinya ya. Kalau cuma 1 aja yang di area cuping hidung juga kurang maksimal. Biasanya kita masukkan 2 ya di kanan 2 di kiri. Nah lebih maksimal lagi ketika proses tanam benang itu bisa dibarengi dengan filler hidung. Jadi untuk membentuk hidungnya supaya lebih bagus ya bisa dengan apa namanya hasil yang lebih maksimal. Kalau tanam benang aja mungkin kurang terisi ya di area-area yang kosong nanti bisa ditambahkan dengan filler ya itu bisa apa lebih membentuk di area hidung. Nah, untuk tanam benang yang di apa namanya di pipi itu tergantung kalau hanya ingin menanam benang saja ya nggak masalah biasanya kita bisa menggunakan 5 benang ya 5 kanan 5 kiri ya 10 benang berarti ya itu bisa ya kalau tergantung metodenya kalau kita hanya menanamkan saja ya berarti tidak tidak ada efek ketarik tapi kalau kita tarik benang itu
bisa langsung terangkat ya. Metodenya hampir sama. Saya kemarin lupa untuk apa namanya cari yang contoh yang di PP ya. Cuma secara garis besar untuk yang di PP memang metodenya kita hampir sama dengan yang di hidung. Cuma kalau misalnya yang tarik benang memang harus melubangi ujung pipi sini sama ujung sini. Ya, jadi nanti kita tarik di ujung sini ya, terus kita potong benangnya. Biasanya menggunakan benang yang berduri, ya aptos. Kalau yang sering saya gunakan untuk di pipi itu aptos. Jadi untuk menarik bisa harus lebih maksimal gitu. Untuk daerah-daerah lain gimana? Daerah-daerah lain sebetulnya bisa aja, hampir sama. Mungkin yang di area alis yang ingin alisnya keangkat juga bisa ya. Yang di alis atau yang di dagu juga bisa. Nanti digambar dulu. Untuk biasanya di dagu itu paling sering untuk efek V-shape ya. Jadi biar dagunya lebih lancip. Terus untuk menghilangkan double chin juga. Jadi yang di area bawah sini bisa terangkat ya. Jadi nggak kelihatan double chin-nya. Tapi secara garis besar semua metodenya itu eh, hampir sama antara yang di hidung, di pipi atau yang lain ya, prosesnya pun sama, benangnya pun tidak jauh beda memang, prosedurnya juga sama, mulai dari digambar dulu, terus apa namanya diaseptik dan anestesi, terus dimasukkan benang. Downtime-nya pun juga sama tergantung dari pasien itu sendiri. Ya, kurang kurang lebih itu sih untuk thread lift ya. Simple sebetulnya, memang butuh apa ya istilahnya jam terbang ya. Butuh lebih banyak sering kita dalam melaksanakan, dan untuk pasien-pasien pun juga nggak perlu khawatir. Jadi metode thread lift, tanam benang, tarik benang itu aman ya. Benang yang digunakan juga aman. Ya, rata-rata untuk benang-benang yang digunakan itu sudah berlisensi apa namanya Depkes ya. Jadi dari PDO, PLA atau yang lain itu sudah aman, dan benangnya pun nggak akan kemana-mana ya. Jadi ada yang kalau mau treatment treat lift khawatir misalkan itu nanti benangnya gimana ya, akan menjadi benda asing di tubuh kita apa enggak ya. Jadi kalau untuk benang yang digunakan untuk metode ini semuanya akan terhidrolisis dengan baik ya. Jadi bisa terserap ya. Kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun bisa terhidrolisis, bisa bisa terserap oleh tubuh, terus akhirnya nanti bisa balik seperti awal lagi. Ya, jadi benangnya nggak akan jadi benda asing yang ada di area wajah kita, ya tetap akan terhidrolisis dengan baik. Jadi aman-aman saja untuk proses treatment thread lift ini. Jadi nggak perlu khawatir, untuk teman-teman yang ingin melaksanakan treatment ini bisa dilaksanakan dengan aman, baik, dan nyaman ya. Harus dikonsultasikan dulu kepada dokter atau tenaga medis yang sudah berpengalaman dalam treatment thread lift ini. Ya, kurang lebih itu. Mungkin bisa kita lanjutkan ke diskusi ya, sharing-sharing atau diskusi. Monggo untuk host bisa dibantu. Baik, selanjutnya kita akan membacakan mengenai pertanyaan dari pesertanya ya dok ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan. Yang pertama ada ini. Gimana sih cara memberikan lidokenya? Bagaimana apakah di tempat yang akan dilubangi aja atau di semua area penanaman? Begitu ya dok? Untuk Iya. ya, oke, langsung saya jawab ya. Jadi untuk anestesinya memang diberikan di semua area yang akan kita apa namanya lakukan treatment ini. Jadi nggak cuma yang bagian lubangnya aja, tapi tadi di video juga ada sudah sedikit ketampil, mungkin kurang jelas ya. Jadi memang sepanjang yang ingin kita lakukan tanam benang itu harus terkena lidokain ya. Kalau mungkin di hidung itu simple, bisa menggunakan jarum yang pendek ya. Bisa menggunakan jarum yang pendek ya, yang pakai spet yang 1 mili itu bisa ya, bisa menggunakan jarum pendek. Tapi memang resikonya suntikan lidokainnya bisa beberapa tempat. Dalam arti
nggak bisa langsung apa namanya masuk di satu titik aja, nanti bisa kita ke titik-titik yang lain, tapi semua harus dilakukan anestesi ya, mulai dari ujung sini sampai ujung yang akan ya kita lakukan tanam itu semua harus terkena anestesi. Jadi nggak cuma di bagian port di entry-nya aja ya itu, tapi semua bagian ini harus terkena. Nah, untuk yang di pipi bisa menggunakan jarum yang apa namanya 1 mili biasa, tapi kan nanti suntikannya jadi banyak. Ya, biasanya kita menggunakan jarum yang panjang, ya jarum yang panjang yang khusus, biasanya khusus untuk apa namanya metode ini ada. Nanti lidokainnya atau PHKI-nya kita masukkan, mulai dari ujung sini yang akan kita lakukan, terus perlahan-lahan mundur ya. Jadi jarumnya itu panjang, ada kok. Ya, jadi tetap semua bagian yang akan kita lakukan tanam benang itu harus teranestesi dengan baik ya, semua bagian ya. Jadi kita amannya kita lakukan mulai dari ujung ke ujung supaya sensasi nyeri atau rasa nyerinya itu tidak dirasakan oleh pasien saat melakukan tanam benang. Ya, karena memang saat melakukan tanam benang itu agak terprovokasi ya. Kita tekan, kita tarik segala macam, pasti pasien akan merasakan rasa nyeri kalau memang tidak terbius atau teranestesi dengan baik ya. Jadi semua area harus teranestesi dengan baik ya. Gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada dari begini dok. Untuk sesudah tindakan hidung, kalau timbul benjolan kecil di bagian bekas lubang, itu cara mengatasinya seperti apa ya dok ya? Benjolannya seperti apa ya? Biasanya kalau benjolan karena efek dari pemasukan si jarum itu nanti biasanya 3 sampai 5 hari itu sudah bisa hilang ya, sudah bisa hilang. Tapi kalau benjolannya seperti apa dulu? Kalau benjolan seperti airnya timbul seperti keloid, yaitu memang harus ada treatment yang lain ya. Tapi secara misalkan ini di luar keloid ya, ini kalau misalkan benjolan-benjolan minimal aja, mungkin bisa dikompres es dulu bisa. Atau misal ada sedikit memar atau efek perdarahan ya, itu bisa dikompres es dulu ya, dikompres es supaya minim resiko hematom atau memar ya. Jadi bisa 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 menggunakan penanganannya bisa bisa itu kalau yang di hidung bisa dikompres dulu, terus nanti mungkin bisa digunakan kalau benjolannya lebih ke arah karena luka ya, karena luka masukan benang itu bisa bisa menggunakan apa namanya salep antibiotik juga bisa ya, bisa menggunakan itu gitu. Tapi bisa dikompres es dulu. Oke, baik. Selanjutnya untuk ini dok, untuk pasien yang tidak boleh ditanam benang, itu selain yang mempunyai penyakit keloid dan hipertensi itu apa ya dok ya kira-kira? Ini ada pertanyaan dari kakak Rai. Ya, jadi untuk apa namanya tanam benang ini sebetulnya tidak ada apa namanya batasan khusus ya untuk pasien-pasien ya. Tapi yang jelas memang kita ambil aman aja memang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah ya. Jadi ya seperti yang saya jelaskan tadi, misalkan pasien-pasien pada pasien jantung atau yang lain yang memang sering mengkonsumsi pengencer darah, ya memang itu harus dihindari ya karena akan apa namanya bisa apa menyebabkan risiko perdarahan juga ya. Karena kan metode yang kita lakukan melukai ya, di situ pasti akan terjadi perdarahan ya, sedikit banyak memang akan terjadi perdarahan. Nah, itu kalau pasien-pasien jantung yang biasanya mengkonsumsi obat pengencer darah memang harus dihindari ya. Atau mungkin pasien-pasien diabetes yang memiliki resiko penyembuhan lukanya itu lama, yaitu memang harus dihindari. Ya, biasanya yang tidak terkontrol, ya diabetesnya tidak terkontrol kalau memang proses penyembuhan lukanya apa namanya lama ya. Tapi kalau pasien-pasien yang terkontrol, diabetes terkontrol, bagus, masih oke semua, tidak ada ulkus DM atau yang lain ya, boleh-boleh aja treatment ya, tidak masalah ya. Jadi
untuk treatment tanam benang ini sebetulnya secara garis besar bisa dilaksanakan pada pasien apapun itu ya, kecuali memang yang sudah penyakit degeneratif kronis ya, misalkan apa namanya gagal ginjal atau sirosis hepatis atau yang lain itu memang dihindari ya, dihindari. Tapi kalau yang masih seperti pasien-pasien yang tidak memiliki degeneratif yang cukup kronis ya nggak masalah. Semua semua pasien atau semua orang bisa kok melakukan metode treat lift ini, karena treat lift kan memang sebatas di area lemak sama kulit aja. Jadi untuk yang lain-lain masih oke, masih bisa ya. Tapi kalau yang berhubungan dengan pembuluh darah seperti infus whitening atau yang lain memang harus diperhatikan secara betul-betul. Jadi pasien-pasien yang memiliki penyakit-penyakit penyerta itu memang harus diperhatikan. Tapi kalau yang dilakukan hanya sebatas area lemak dan kulit itu masih oke semua, masih boleh. Nah, masih. Enggak, pulangin nanti disebut nanti mampir ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apabila kita sering melihat ada post-treatment infeksi muncul nanah, itu disebabkan karena apa ya, Dok? Terus antisipasi agar tidak terjadi infeksi itu bagaimana? Oke, jadi memang tindakan yang menginvasi atau yang melukai itu pasti akan timbul resiko infeksi. Yang pertama harus kita lakukan, kita sebagai misal kita posisinya sebagai tenaga kesehatan, ya tenaga medis yang melaksanakan, berarti kita benar-benar prosesnya itu harus steril semua, ya. Mulai dari teknik aseptiknya harus bagus, alat yang digunakan harus steril semua, handscoon juga harus menggunakan handscoon yang steril ya. Jadi minim resiko infeksi. Jadi yang di sekitarnya pun itu juga harus menggunakan harus steril, harus bersih ya, tidak bisa benda-benda yang kotor itu ada di dekat itu supaya resiko infeksi eh, minimal ya. Kasa yang digunakan juga kasa yang steril, bukan kasa yang biasa ya. Itu secara tindakan medis harus menjaga sterilitas dengan baik. Insya Allah sih resiko infeksi akan minim. Nah, biasanya yang kecolongan itu setelah treatment ya, setelah treatment itu misal pasien sudah pulang, nah itu kan di situ masih ada luka ya. Itu biasanya kecolongannya di situ ya. Misalkan ya kita lihat dulu, misalkan pos tindakannya itu lukanya agak bleeding atau agak mungkin berdarahnya banyak, ya kita tutup dulu. Kita tutup menggunakan kasa atau perban ya supaya tidak terpapar oleh udara atau yang lain di luar klinik ya, atau di luar setelah treatment ya. Karena kalau dibiarkan terbuka, mungkin pas waktu treatment kita naik motor, kita buka helm ya, itu terpapar oleh debu, kotoran segala macam yang di situ membawa bakteri, di situ ada luka baru, pasti akan timbul infeksi. Ya, jadi benar-benar harus dijaga ya. Jadi untuk pasien-pasien ini setelah treatment ya, luka-luka yang bekas pemasukan benang atau yang lain-lain itu harus dijaga sterilitasnya. Misalkan di situ masih ada luka ya, kita mungkin bisa bersihkan menggunakan betadine di rumah. Jadi berikan betadine di rumah ya, meminimalisir terpapar oleh hal-hal yang bisa membuat infeksi. Misal air ya, air kalau misalkan bisa dihindari, tapi kalau misal kita mandi kadang terciprat atau kita wudhu terkena seperti itu, yaitu nanti bisa langsung dikeringkan menggunakan kain yang bersih ya. Jadi memang agak sedikit ribetnya di situ. Jadi misalkan kita ingin membersihkan wajah, ya harus menggunakan kain yang bersih, kain yang baru. Jadi jangan kain handuk yang sudah kita gantungkan dari pagi kayak gitu ya, pasti bisa timbul resiko infeksi. Jelas memang harus menggunakan kain yang baru. Biasanya biar nggak ribet ya kita mungkin menyediakan handuk kecil atau kain-kain yang bersih yang kecil aja yang khusus untuk area wajah ya. Jadi benar-benar harus menjaga kebersihan di situ ya. Terus hindari sering-sering memegang di area
di area yang kita lakukan treatment, mungkin di pipi atau di hidung atau di bagian lain, ya. Karena tangan kita ini sedikit banyak membawa resiko infeksi, ya. Mungkin kita habis pegang apa, kita lupa belum cuci tangan atau belum hand sanitizer, ya. Itu biasanya kita pegang, ya nanti bakteri yang kita bawa dari tangan bisa masuk ke situ. Ya, jadi apa namanya, harus menjaga sterilitas, ya. Nah, kalau memang sudah terjadi apa namanya, akhirnya terjadi infeksi, harus gimana ya, kita harus perhatikan, ya. Berarti kita harus menggunakan harus minum antibiotik supaya di situ kalau ada nanah, nanah itu kan bakterial, ya, itu bisa cepat hilang, ya. Bisa juga dikombinasi dengan antibiotik topikal, ya, supaya risiko infeksinya juga bisa hilang gitu. Jadi yang intinya di sini memang benar-benar harus menjaga sterilitas atau kebersihan, ya, area tindakan, baik dari tenaga kesehatannya, baik dari pasiennya itu sendiri gitu. Oke, baik dok. Selanjutnya, ini mengenai benang ya dok. Apa sih perbedaan antara benang Aptops sama benang yang lain? Apakah hanya dari segi brandnya aja atau gimana ya dok ya? Ya, tentunya jenis benang itu kan banyak, ya. Memang beberapa jenis seperti seperti perbedaan Aptos, seperti benang Kara tadi itu sebetulnya juga bisa digunakan untuk pipi, ya. Memang secara merek aja sih yang berbeda, tapi jenis benangnya sama kok. Jenis benang kan yang tadi, yang seperti kok atau yang mono atau yang screw, ya, yang ulir atau yang apa namanya, seperti kok yang berduri itu tadi, Aptos itu berduri, ya. Terus Kara juga berduri juga. Sebetulnya sama aja, ya. Apa namanya, jenis benang, jenis-jenisnya itu cuma mereknya aja yang berbeda, ya. Jadi beberapa benang itu memang sudah lisensi Depkes, ya. Jadi aman sih untuk digunakan. Tinggal biasanya kebiasaannya aja mau menggunakan yang mana, dan yang jelas memang segi harganya berbeda-beda dari jenis benang tersebut. Tapi yang kita ketahui di situ benang kan jenis-jenis, bukan mereknya, ya, jenisnya ada yang tadi, yang mono, yang berduri atau yang berulir, ya. Itu kegunaannya juga masing-masing berbeda, ya. Kalau yang mono itu bisa hanya untuk ditanamkan saja supaya untuk efeknya itu menstimulasi kolagen, ya. Jadi tidak bisa untuk menarik, ya, atau untuk memberikan efek kencang atau yang lain, ya. Tapi kalau seperti kok atau screw itu bisa menggunakan bisa digunakan untuk mengencangkan, ya. Jadi sebetulnya untuk merek itu variatif dan itu opsional, itu biasanya bisa dipilih masing-masing dari dokter atau tenaga kesehatan yang lain untuk menggunakannya. Tapi yang perlu kita ketahui, beberapa merek tersebut itu kan ada jenisnya. Ya, kita tinggal mau apa ini, mau hanya menanam atau mau menarik, ya. Kalau bisa mau menarik, ya harus menggunakan yang apa namanya, kok, ya. Ya, dilalah seringnya yang saya gunakan untuk kok itu Aptos yang bergerigi. Ya, jadi sebetulnya merek sama aja sih, nggak apa namanya, perbedaan merek antara satu dengan yang lain itu sebetulnya tidak jauh berbeda, tapi jenis benangnya yang benar-benar kita perhatikan. Ya, jadi beda-beda. Kalau kita mau apa namanya, mau menarik pipi, ya kita menggunakan yang mono, ya gitu nggak bisa, karena di situ nggak ada geriginya atau ulirnya yang untuk bisa membuat efek kencang, ya, gitu. Baik, selanjutnya untuk yang tadi dokter ini ya, yang tadi dokter sampaikan mengenai tanam benang di hidung, itu tadi kan bisa ditambah dengan filler ya dok ya. Mana yang lebih dulu, filler dulu atau tanam benang dulu dok kalau boleh tahu? Ya, kalau itu biasanya tanam benang dulu, ya. Fungsi tanam benang kan sudah terfiksasi dulu sebelumnya, ya. Apa namanya, kalau filler dulu biasanya nanti fillernya nggak bisa maksimal masuknya. Ketika kita masukkan benang, malah jadinya
menyebar nanti fillernya. Tapi kalau sudah kita tanam benang dulu, kita biasanya tanam benang dulu, terus terfiksasi dengan baik, terbentuk dengan baik itu yang apa namanya hasil yang kita inginkan, misalkan sudah terlihat lebih mengangkat, nah baru kita isi dengan filler, ya. Terus kita bentuk sedemikian rupa sesuai dengan keinginan pasien. Supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau kita masukkan filler dulu, terus baru kita masukkan benang, kan belum ada fiksatornya, jadi belum terfiksasi dengan baik, ya. Jadi nanti fillernya malah jadi melebar kemana-mana, nggak bisa kita bentuk sedemikian rupa. Tapi kalau kita sudah masukkan benang dulu, sudah terfiksasi dengan baik, sudah terbentuk alurnya, ya, baru kita masukkan filler untuk membentuk supaya lebih bagus lagi. Ya, jadi kalau kombinasi antara tanam benang hidung dan filler, ya yang pertama harus dilakukan apa namanya tanam benang hidung dulu, baru kita filler gitu. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Sri Wahyuni nih dari Bandung. Dok, apakah tarik benang di pipi menggunakan COG bisa dengan hanya satu lubang atau memang harus dua lubang? Dan cara menariknya bagaimana antara lubang satu dan lubang dua? Begitu, Dok. Gimana? Di hidung. Iya. Gini, saya Ah, ulangi ya, Dok ya. ya, Apakah ya, ya, tarik ya. benang pipi, apakah tarik benang pipi menggunakan COG bisa dengan hanya satu lubang atau memang harus dua lubang? Dan cara menariknya bagaimana antara lubang satu dan lubang dua? Yang di pipi ya. Iya, Ya, yang di pipi berarti harus dua lubang, ya. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, kalau yang di hidung kan cukup satu lubang, ya di bagian depan saja. Tapi kalau untuk metode menarik di pipi ini emang harus menggunakan dua lubang. Jadi kita harus lubangi dulu ujung sini, ujung atas, dan ujung bawah. Yang pertama dimasukkan untuk apa namanya memasukkan benang yang ada di sini, ya. Terus nanti ditembuskan ke sini, ditembuskan ke ujung, baru kita tarik, ya. Kalau kita masukkan dari sini aja, ya nggak bisa, atau kita masukkan dari sini aja juga nggak bisa. Jadi kalau memang khusus di pipi, bisa di pipi atau di area-area apa namanya mungkin di dagu atau di apa double chin itu memang dua, ya. Jadi kita masukkan dari lubang sini, kita lubangi dulu yang area sini, area ujung sini, dan kita lubangi area ujung sini. Jadi nanti bisa setelah benangnya masuk kita tarik. Setelah bisa kita tarik, kita potong ujung-ujung benangnya gitu. Jadi kita masukkan dulu dari bawah, ya, dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Jadi dari bawah ke atas kita masukkan semuanya benang dulu, ya. Jangan satu kita masukkan, kita tarik, kita potong, kita tarik, kita potong, jangan. Jadi, tapi kita masukkan dulu semua apa namanya? Semua benangnya. Nah, setelah itu sudah semua, misalkan di pipi ada 5 benang nih yang kanan. Kita masukkan dulu semua lima-limanya, ya. Terus habis itu nanti kita tarik berlima-limanya itu kita tarik, ya. Jadi enggak satu kita tarik, potong, selesai, masukin lagi, kita tarik lagi, selesai, enggak. Tapi kita masukkan dulu semua benangnya, jangan ditarik dulu, ya. Jadi kita masukkan dulu satu-satu sampai ya misalkan 3 atau 5 kita masukkan semua. Setelah kita masukkan baru kita tarik semua. Jadi enggak satu ditarik, satu ditarik, enggak. Nanti malah enggak simetris, ya, wajahnya malah apa ya istilahnya yang sini nariknya mungkin benar, yang sini kenarikan kan gitu enggak bagus hasilnya nanti. Jadi kita masukkan dulu satu-satu, setelah masuk semuanya baru kita tarik bersamaan. Ketiga-tiganya atau kelima-limanya kita tarik, ya, kita potong ujung yang ada di sini, terus nanti apa namanya setelah hasil maksimal ketarik semuanya, kita ratakan seperti ini, ya, kita usap, kita ratakan, sudah ketarik secara maksimal. Coba kita lepaskan dulu benangnya, sudah menetap, sudah menarik, baru kita potong, ya. Jadi menggunakan dua lubang kalau yang di pipi, yang di ujung bawah dan yang di ujung atas. Yang di ujung atas ini lubangnya cuma satu doang, ya. Jadi nggak tegak lurus, ya, tapi kita lebih ke arah segitiga, seperti segitiga gitu. Jadi yang ujung pipi atas ini lubangnya cuma satu aja,
ya. Terus yang di ujung bawah ini mungkin ada 3 atau 5. Ya, jadi lubang keluarnya dari ujung pipi ini 1 titik di situ aja. Jangan lubang sini, lubang sini, lubang sini, lubang sini, itu nanti nggak jadi ketarik ya, jadinya malah kayak apa ya? Kayak geser aja ya. Jadi memang untuk menarik yang seperti di ujung sini ketemunya ya di ujung sini juga. Jadi yang di ujung pipi atas itu hanya 1 titik aja untuk menarik benangnya. Gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah memerlukan antibiotik untuk menghindari infeksi, Dok? Nah, kalau memerlukan itu antibiotik yang dipakai itu yang seperti apa ya, Dok ya? Ya, jadi untuk antibiotik itu opsional, tapi memang kita amannya untuk pasien-pasien yang setelah melakukan tanam benang, biasanya saya berikan antibiotik oral dan anti nyeri oral ya. Jadi untuk antibiotik itu opsional. Biasanya kalau yang di area antibiotik minum itu bisa menggunakan antibiotik spektrum luas ya, seperti cefixim atau ciprofloxacin itu bisa ya. Atau mungkin yang spesifik biasanya untuk apa namanya bakteri-bakterial yang ada di wajah itu bisa menggunakan clindamycin ya. Tapi opsionalnya itu ya antibiotik yang spektrum luas ya. Gimana kalau menggunakan cefadroxil atau amoxicillin? Sebetulnya bisa aja, cuma nanti kurang maksimal karena resistensi biasanya sudah terjadi di amoxicillin, jadi nggak apa kurang maksimal untuk mengatasi infeksi. Ya, itu yang untuk oralnya bisa menggunakan itu cefixim, ciprofloxacin atau clindamycin ya untuk option di oralnya. Nah, untuk antibiotik topikal atau salepnya juga bisa diberikan ketika misal dikhawatirkan timbul infeksi atau sudah timbul infeksi. Kalau di topikalnya bisa menggunakan gentamicin atau neomycin ya untuk antibiotiknya. Atau kedua-duanya bisa diberikan ya secara apa namanya bersamaan. Jadi secara minum sama secara oles bisa diberikan bebarengan. Tidak masalah ya. Terus untuk anti nyeri itu opsional. Kalau misalkan memang masih terasa nyeri, bisa menggunakan anti nyeri ya seperti asam efenamat ya, ibuprofen ya, atau dexketoprofen, ketorolac oral itu juga bisa juga ya. Tapi kalau nggak terasa nyeri, nyerinya masih minimal, masih bisa ditahan, ya sudah nggak usah. Tapi antibiotik memang 3 hari baiknya dikonsumsi dulu setelah apa namanya thread lift ini ya. Jadi antibiotik oral nanti bisa diminum dulu 3 hari, 3 sampai 5 hari setelah apa namanya setelah treatment ini untuk apa meminimalisasi infeksi juga gitu. Baik, ini ada pertanyaan terakhir ya, Dok ya. Untuk Oke. teknik pemasangan benang di area mata atau alis, apa harus 2 lubang juga, Dok? Dan untuk memasukkan benang dari area bawah apa atas? Terima kasih. Iya, Begitu ya, Dok jadi ya. jadi kalau di alis itu bisa ya 2 lubang juga akhirnya. Karena kalau kita jadi yang perlu di prinsipnya gini, kalau kita menarik, kita mau menggunakan metode menarik itu memang harus menggunakan 2 lubang ya. Jadi seperti di alis kita mau menarik yang area ujung sini, ya kita masukannya dari sini, masukannya dari ujung bawah dulu, ya, baru nanti ditarik ke ujung atas ya. Otomatis kan logikanya untuk menarik itu kan menarik ke atas ya. Kita nggak ada menarik ke bawah ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan efek apa namanya kencang di area alis atau di area mata, ya. Jadi kalau mata itu bisa misalkan menarik atau kalau mata memang jarang sekali sih. Tapi biasanya kita lakukan juga untuk menariknya ya dari ujung atas ya. Masukannya benang itu dari ujung bawah ya dari ujung sini ke ujung sini. Nanti bisa ditarik
ya. Terus dari apa namanya? Ujung kalau mata ya dari ujung yang sebelah dekat sana ya ke area sana kita tarik keluar ya. Jadi untuk menarik itu dari luarnya, dari area luar ya. Gitu. Jadi kalau di mata tetap bisa dua lubang juga dari ujung sini masuknya ya. Dari ujung sini ke ujung sini ya. Tapi harus hati-hati. Memang kalau di mata itu risiko hematomnya besar ya. Kan di situ banyak pembuluh darah tipis-tipis ya. Kalau memang pengen menarik ya agak turun ke bawah, kita masukkan ke sini. Itu agak dalam ya. Agak keluar ya. Jadi ditarik. Nah, untuk memasukkan benangnya itu harus diperhatikan itu 0,5 senti kurang lebih di bawah kulit ini ya. Jadi kita gampangnya itu pokoknya di antara jaringan lemak dan jaringan kulit. Jadi kurang lebih 0,5 senti dari permukaan kulit ya. Ke bawahnya itu 0,5 senti. Jadi jangan terlalu dalam juga, jangan terlalu luar juga. Nanti nggak bisa maksimal. Jadi kita masukkannya apa namanya dari ujung ke ujung untuk metode menarik ya. Tapi kalau untuk hidung memang 1 titik aja di situ. Karena di hidung itu bukan menarik tapi menanam ya. Jadi menanam. Jadi kalau menarik memang yang area pipi, yang area dahi atau area-area yang lain itu kalau memang pengen menarik ya berarti 2 lubang. Kalau menanam biasanya 1 lubang aja gitu. Baik, ini karena waktunya udah mau selesai ya, Dek. Terima kasih kepada Dr. Maula Nur Fadi yang telah memberikan materi. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang telah mengikuti webinar ini. Untuk selanjutnya kita ada sesi foto bersama ya. Jadi buat teman-teman semua bisa banget nih diaktifin dulu ya kameranya. Kita akan ambil dokumennya buat diabadikan di sosial media kita ya tentunya. Ayo boleh diaktifin ya kameranya semua gitu kan. Tapi itu diaktifin semua. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih banyak pada Dokter Maulana Nur Fahdi. Semoga sehat selalu ya, sukses selalu. Ya, sama-sama Mbak. Sampai ketemu di next event ya dok ya. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila kami ada salah-salah kata dan mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang belum terjawab ya. Mungkin belum bisa kami sampaikan karena durasi waktunya juga udah mau habis. Jadi cukup sekian dari kita. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absensinya nanti kita kirim melalui chat grup ya Kak ya. Oke, ini kan udah selesai, jadi teman-teman bisa live dari sekarang. Terima kasih. Ditunggu next eventnya buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The space between is pulling me like gravity. It's been 3 days, I'm not okay, it's killing me. And I'm all out of words that I could say. Passing me, you look the other way when you've been passing me. Why'd we let it go the way it had to be? No, I don't wanna see us fade away. I can see you looking, see you through. Every time I see you with somebody else, you don't know that I still need you around.
Every time I see you with somebody